Anda suka memimpin dengan cara menggertak, membawa pengaruh yang buruk, atau mengancam-ngancam? Stop lakukan itu. Jumpa kembali di YouTube channel Guru Muda. Kali ini kita akan membahas organisasi kembali, khususnya untuk ketua. Nah, di pertama tadi saya berkata bahwa banyak pemimpin-pemimpin itu mereka memimpin dengan gaya lama. Gaya lama itu seperti contohnya mengumbar ketakutan. Mereka dengan cara mengancam, dengan cara pasang pengaruh, dengan cara mengumbar ketakutan. Jadi para anggota-anggotanya itu takut. Jadi mereka tunduk karena mereka takut, bukan karena mereka mempunyai sosok yang bisa dibanggakan. Nah, cara ini kenapa saya bilang ini cara lama? Karena zaman dulu pemimpin-pemimpin itu mereka menaklukkan warganya atau menaklukkan anggotanya itu dengan cara mereka berkata bahwa ada mitologi-mitologi, jangan ini nanti bisa begini, jangan begini nanti bisa begini. Jadi ketakutanlah yang membuat mereka terkontrol. Nah, seperti itu teman-teman. Sama seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan ada mitologi-mitologi Yunani, makhluk-makhluk buas, makhluk yang besar, raksasa yang siap memakanmu itu. Zaman dulu kan naga. Zaman sekarang kita ditakutkan dengan suatu benda yang sangat kecil, yang kita tidak pernah melihat benda itu, tapi kita ditaklukkan supaya kita melakukan aktivitas dan kita terbatas untuk melakukan aktivitas kita. Makhluk itu bisa teman-teman tahu, ya seperti inilah makhluknya. Dia tidak pernah kita lihat, tapi benda ini membuat seluruh dunia takut. Nah, jadi dunia memakai teknik menakut-nakuti seluruh dunia untuk membuatnya tunduk seperti itu. Jadi pemerintah, jadi pemimpin-pemimpin itu mengumbar ketakutan. Ketakutan kita lah yang menjadi makanan mereka. Nah, bagi teman-teman yang sekarang menjadi ketua dan ingin menjadi ketua, jika teman-teman memimpin dengan cara mengumbar ketakutan, dengan cara gertakan, stop lakukan itu. Karena hal itu tidak berguna. Kenapa saya bilang tidak berguna? Sesaat saja berguna. Mungkin orang takut, tapi ketika dirimu sudah lengser, banyak orang yang bersukacita, banyak orang bergembira. Nah, jadi saran saya, sebagai seorang pemimpin yang baik, yang benar, dia memimpin dengan cara kasih. Dia memimpin, membimbing dengan penuh kasih, dengan penuh pengorbanan. Dia mengumbar suatu janji yang pasti bisa dia capai. Bukan untuk mengumbar ketakutan, mengontrol orang dengan ketakutan, tapi dia mengumbar sesuatu janji atau suatu harapan supaya orang tuh bisa hidup dengan bahagia. Nah, ini memang pembicaraan kita memang agak luas kali ini. Biasanya kita hanya berbicara sebatas organisasi. Tapi saya yakin dan percaya setiap teman-teman yang menonton video saya doakan supaya bisa menjadi pemimpin yang berkualitas suatu saat nanti. Memimpin kota, bangsa, negara, atau bahkan memimpin suatu perusahaan besar. Saya doakan itu. Jadi di sini saya tekankan, jangan memimpin dengan gaya pengaruh, mengancam-ngancam, menggertak. Itu tidak ada gunanya. Karena mereka itu diam bukan berarti mereka takluk, bukan berarti mereka tunduk. Mereka diam itu karena malas mencari masalah, malas mencari perdebatan. Janganlah berlaga so bijaksana dengan cara menakut-nakuti atau menggertak. Tidak ada gunanya, bos. Oke, mungkin ini yang bisa saya bagikan, atau kita berbagi pendapat kembali, berbagi pandangan. Semoga pandangan ini bisa menjadi diskusi buat kita semua. Terima kasih. Jika teman-teman menyukai channel seperti ini, boleh subscribe dan juga like, dan juga share, biar semakin banyak orang yang mengerti bahwa pemimpin itu bagaimana seharusnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam Guru Muda.